Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Amanda Safa dari Prodi Ilmu Politik UIN Sunan Ampel, Surabaya, NIM I71219058. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester genap mata kuliah Statistik Sosial. Yang pertama, statistik sosial adalah suatu disiplin ilmu yang diterapkan dalam memprediksi masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan angka-angka yang mengemban fungsi dan perannya. Ruang lingkup statistik sosial ada dua jenis, yakni statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah metode-metode yang diberikan dalam pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Untuk statistik inferensial, yaitu sebuah metode yang dapat digunakan untuk menganalisis kelompok kecil dari data induknya atau sampel yang diambil dari populasi sampai pada peramalan dan penarikan kesimpulan terhadap kelompok data induknya atau populasi. Yang kedua, definisi dari populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti, dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dan lain sebagainya. Pengelompokan adalah pembagian suatu hal menurut kelas-kelas, perbedaan, dan persamaannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari unit-unit yang ada dalam populasi yang ciri-ciri atau karakteristiknya sedang diselidiki. Yang ketiga, dalam statistik sosial, terdapat dua macam data, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bisa juga bersumber dari data kualitatif yang diangkakan. Untuk pengaplikasian data ini dalam penelitian bisa digunakan untuk menghitung data pertumbuhan penduduk suatu daerah, menghitung data kuesioner suatu penelitian, dan sebagainya. Sedangkan data kualitatif adalah data dari penjelasan kata verbal yang tidak dapat dianalisis dalam bentuk angka atau bilangan. Dalam penelitian, data kualitatif dapat berupa gambaran mengenai objek penelitian, memberikan dan menunjukkan kualitas objek penelitian yang dilakukan, mendeskripsikan suatu daerah yang diteliti, menjelaskan sejarah tempat yang diteliti, dan sebagainya. Yang keempat, konsep variabel adalah konsep dalam penelitian yang mengandung variasi. Lalu untuk jenis-jenis variabel, yakni ada variabel bebas dan variabel terikat. Untuk penggunaannya, variabel bebas dan variabel terikat ini dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis. Selain itu, juga dapat digunakan untuk membantu menyusun teori dan menjelaskan fenomena yang diteliti. Yang terakhir, regresi adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua variabel atau lebih. Lalu apa relasi antara regresi dengan variabel? Regresi ini digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Berikut ini adalah simulasi analisis regresi dalam penelitian sederhana. Saya mengambil contoh dampak merebaknya COVID-19 terhadap perekonomian pedagang kecil. Variabel merebaknya COVID-19 mengakibatkan masyarakat enggan keluar rumah dan melakukan social distancing. Hal itu berdampak kepada variabel kedua, yaitu perekonomian pedagang kecil yang tak sedikit mengalami kerugian akibat sepinya pembeli. Sekian dari saya, apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.